Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Abbas Rosadi. Saya mahasiswa IAIN Purwokerto jurusan Sejarah Peradaban Islam. Di sini saya akan menjelaskan tentang masa kemunduran Bani Abbasiyah di Baghdad. Dalam sejarah, Islam pernah mengalami zaman keemasan di berbagai aspek, yaitu pada masa kekuasaan dinasti Abbasiyah di Baghdad. Abbasiyah menempati kedudukan penting dalam sejarah Islam, antara lain karena kejayaan Islam mencapai puncaknya dalam rentang waktu yang panjang. Dinasti ini mulai berkuasa tahun 132 sampai 656 Hijriah, bertepatan dengan tahun 750 sampai 1258 Hijriah. Penulis barat terkemuka bernama Philip Kahiti menyebut masa dinasti ini sebagai the most brilliant period, atau masa yang paling cemerlang. Setelah dinasti Umayyah runtuh pada tahun 132 Hijriah, lalu Al-Abbas yang bergelar As-Sofah menduduki kursi khalifah. Pada awalnya dinasti Abbasiyah menempati Kufah sebagai ibu kota dengan pusatnya di Istana Hashmiyah. Tampaknya Kufah merupakan basis Syiah dan pusat pemberontakan suku Arab penduduk Bani Umayyah. Kemudian mereka membangun kota Baghdad dan memindahkan pusat pemerintahan ke kota baru ini. Dengan naiknya dinasti Abbasiyah ke punggung kekuasaan, sejarah Islam memasuki fase baru. Semenjak masa ini berakhirlah riwayat entitas politik Islam yang didominasi golongan aristokrasi Arab, dan sebaliknya mulai periode ini pula kaum muslim Arab dan non-Arab bergandengan tangan, tidak hanya dalam menegakkan entitas politik Islam, tetapi juga membangun dan mengembangkan peradaban Islam. Peradaban dan kebudayaan Islam tumbuh dan berkembang, bahkan mencapai kejayaan pada masa Abbasiyah. Hal tersebut dikarenakan dinasti Abbasiyah pada periode ini lebih menekankan pembinaan peradaban dan kebudayaan Islam daripada perluasan wilayah. Puncak kejayaan dinasti Abbasiyah terjadi pada masa Khalifah Harun ar-Rasyid dan anaknya Al-Ma'mun. Ketika ar-Rasyid memerintah negara dalam keadaan makmur, kekayaan melimpah, ilmu pengetahuan berkembang, keamanan terjamin, dan luas wilayahnya mulai dari Afrika Utara hingga ke India. Namun masa keemasan Islam tidak dapat bertahan. Setelah Baghdad dibumi hanguskan oleh tentara Mongol di bawah Kula Khan pada tahun 1258 Masehi. Semua bangunan kota termasuk Istana Emas tersebut dihancurkan pasukan Mongol, menghancurkan perpustakaan yang merupakan gudang ilmu pengetahuan dan membakar semua buku yang ada di dalamnya. Pada tahun 1400 Masehi, kota ini diserang pula oleh pasukan Timur Leng, dan pada tahun 1508 Masehi oleh tentara kerajaan Safawi. Kemunduran dinasti Abbasiyah banyak sekali penyebabnya, di antaranya yaitu luasnya wilayah kekuasaan yang terdiri dari Afrika, Mesir, Palestina, Yaman, Bahrain, Oman, Irak, Afghanistan, dan Turki. Menurut Plato, negara yang wilayahnya terlalu luas akan mempersulit pemerintahan pusat untuk menjaga dan mengontrol. Dengan luasnya kekuasaan menjadi pemerintah pusat sulit mengontrol para pejabat setempat yang telah ditugaskan, dan juga kesulitan dalam menjaga keamanan wilayah kekuasaan. Sedangkan menurut Yatim, penyebab kemunduran dinasti Abbasiyah ada dua faktor, yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal terdiri dari 4 faktor, yaitu yang pertama, Khalifah Bani Abbasiyah yang bersekutu dengan orang-orang Persia. Persekutuan dilatar belakangi oleh persamaan nasib kedua golongan itu pada masa Bani Umayyah berkuasa. Keduanya sama-sama tertindas. Setelah dinasti Abbasiyah berdiri, Bani Abbas tetap mempertahankan persekutuan itu. Pada masa ini, persaingan antar bangsa untuk mendominasi kekuasaan sudah dirasakan sejak awal berdirinya dinasti Abbasiyah. Yang kedua, yaitu Khalifah Abbasiyah juga mengalami kemunduran di bidang ekonomi bersamaan dengan kemunduran di bidang politik. Pada periode pertama pemerintahan dinasti Abbasiyah merupakan pemerintahan yang kaya. Dana yang masuk lebih besar daripada yang keluar,
sehingga Baitul Mal penuh dengan harta. Setelah khalifah mengalami kemunduran, pendapatan negara menurun, dengan demikian terjadi kemerosotan ekonomi. Yang ketiga, yaitu fanatisme keagamaan berkaitan erat dengan persoalan kebangsaan. Pada masa Abbasiyah, konflik keagamaan menjadi isu sentral, sehingga mengakibatkan terjadi perpecahan. Berbagai aliran keagamaan seperti Mu'tazilah, Syiah, Ahlul Sunnah, dan kelompok-kelompok lainnya yang menjadikan pemerintahan Abbasiyah mengalami kesulitan untuk mempersatukan berbagai paham keagamaan yang ada. Dan yang keempat yaitu ancaman dari luar. Yang kedua yaitu faktor eksternal. Faktor eksternal yang menyebabkan Khalifah Abbasiyah lemah dan akhirnya hancur yakni ada dua. Yang pertama yaitu terjadinya perang salib. Perang salib yang berlangsung beberapa gelombang banyak menelan korban. Konsentrasi dan perhatian pemerintahan Abbasiyah terpecah belah untuk menghadapi tentara salib, sehingga memunculkan kelemahan-kelemahan. Yang kedua, yaitu serangan tentara Mongol ke wilayah kekuasaan Islam yang menyebabkan kekuatan Islam menjadi lemah. Demikian penjelasan yang dapat saya sampaikan. Apabila banyak kekurangan, saya minta maaf yang sebesar-besarnya. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.